Baik, terima kasih Pak Budi, Dokter Catur yang telah membuka acara dan tadi menyambut narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh Sedoyo. Selamat datang semuanya untuk para peserta Coffee Talk yang hari ini bergabung baik di link Zoom ataupun di streaming YouTube kita ataupun juga di link Instagram dan Facebook kita. Jadi selain yang ada di link ini, beberapa di antara yang lain karena terlambat mendaftar misalnya harusnya sebelum jam 10, kemudian bisa mengikuti di luar. Semoga hari ini semuanya sehat, Bapak Ibu sekalian, dan saya juga nggak sabar ini pengen mendapatkan ilmu juga dari Mbak Novi sebagai kakak angkatan dan sebagai guru. Maksudnya guru dalam artian gerakan sekolah menyenangkan ini sangat-sangat inspiring kalau menurut saya begitu. Kemudian juga dari Mas Galang, dari Pak Galang. Di forum ini saya mohon izin memanggil Pak ya, Pak Galang ya. Iya, karena membahasakan di forum resmi begitu, walaupun kalau hari ini kita saling ejek-ejekan gitu ya. Oke, saya ingin menyapa dulu Mbak Novi, sehat, baik, Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah sehat, Mbak. Saya panggilnya Mbak Lita ya, nggak apa-apa ya? Oke, ya Mbak. Alhamdulillah, oke. Ya, atau mau Dek, biar awet muda. Ya gimana suka-suka Mbak Novi, Oke. nggak apa-apa. Iya. Oke, Pak Galang sehat, baik hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, oke. Baik, kita nanti akan banyak mengupas tuntas tentang pendidikan khususnya yang berkenaan dengan bagaimana sih selama pandemi ini, apakah sebenarnya pendidikan di Indonesia itu sebetulnya menuju kepada kemajuan atau justru malah kemunduran gitu. Karena sejauh ini selama dalam kondisi pandemi ini banyak sekali yang mengalami kebingungan. Baik itu orang tua, kemudian guru, siswa-siswinya atau mahasiswa juga ikut mengalami kebingungan terkait dengan sebenarnya formula apa sih yang tepat untuk ini dan bagaimana nanti ke masa depan pendidikan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Saya tidak akan panjang lebar, saya hanya memperkenalkan sedikit dari para narasumber karena saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah banyak menyimpan pertanyaan yang terkait dengan tema kita hari ini. Karena narasumber kita hari ini luar biasa gitu. Apalagi edisinya spesial tadi, edisi emas begitu ya Pak Budi dan Dokter Catur. Saya ingin perkenalkan dulu yang pertama adalah Mbak Novi. Mbak Novi dengan nama panjang Mbak Novi Puspita Chandra, Magister Science, PhD Psikolog. Beliau mengambil S1 di UGM, kemudian S2 juga psikolog untuk pendidikan psikolog itu juga diambil di UGM. Ini kalau nggak salah tahun 2003 berarti terakhir adanya profesi psikolog yang singkat itu ya, Mbak Novi ya? Betul. Jadi itu yang S1 plus ya, yang terakhir. Iya, betul. Ini di angkatan terakhir untuk yang mengambil hanya hitungan 1 semester kalau tidak salah waktu itu ya? Lebih sih, PKP. lebih dari 1 semester. Cuman Ya. kita bisa pindah gitu kalau misalnya ngambil S2. Lebih dari 1 semester kayaknya, 3 semesteran. 3 semesteran ya. Oke, kemudian yang pastinya belum ada banyak tuntutan untuk bikin laporan PKP ya Mbak Novi ya? Belum seperti sekarang ya. Iya, karena sekarang tuntutannya lebih banyak lagi gitu. Kemudian untuk S2-nya mengambil di UGM juga ya Mbak ya? Betul. Jadi ini ya, UGM juga. Ya, S2 kemudian diambil dan selesai pada tahun 2006. Kemudian mengambil untuk doktornya, beliau mengambil PhD di University of Melbourne. University of Melbourne ini pada tahun 2019 selesai begitu ya, Mbak Novi? Iya, betul. Dengan tema Children Well-being. Nah, itu sedikit yang bisa disampaikan terkait Mbak Novi. Kemudian yang membuat saya terkagum begitu, dan saya ngikutin Facebooknya Mbak Novi, belajar banyak dari beliau, dari tulisan-tulisan beliau, dan dari Pak Rizal. Jadi Pak Rizal itu suami dari Mbak Novi, yang nanti mungkin Mbak Novi akan banyak bercerita tentang ini ya Mbak ya.
Jadi Mbak Novi dan Pak Rizal menginisiasi gerakan sekolah menyenangkan. Nah, apa sih sebetulnya gerakan sekolah menyenangkan? Bagaimana lahirnya? Kemudian apa saja yang sudah dilakukan dari gerakan sekolah menyenangkan ini? Kami beri waktu 20 menit ya Mbak, supaya kita semua bisa belajar dari Mbak Novi. Monggo Mbak Novi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali bisa berdiskusi di kesempatan siang kali ini karena buat saya Muhammadiyah juga tidak asing ya. Termasuk ketika kita bekerja di era pendidikan, Muhammadiyah ini kan leader di Indonesia, salah satu leader. Saya membayangkan kalau tidak ada Muhammadiyah, tidak ada sekolah-sekolah komunitas yang dibangun oleh Muhammadiyah, sekolah negeri itu kurang. Sehingga dalam kesempatan kali ini, saya selalu mengapresiasi upaya-upaya ya dari organisasi, salah satu organisasi terbesar Muhammadiyah ini untuk selalu concern pada pendidikan di Indonesia. Dan salah satu info yang saya dapatkan sebetulnya dari kemarin saya tuh dikontak terus nih Mbak Lita oleh guru-guru dari berbagai penjuru gitu. Cuman karena saya belum dapat linknya gitu, sehingga kemarin saya nggak bisa infokan untuk bisa gabung siang ini. Baru kemudian siang ini saya bisa gabung. Artinya adalah banyak sekali sebetulnya yang pengen ikut gitu ya untuk berdiskusi siang ini karena memang banyak sekali seperti yang dikatakan oleh Mbak Lita tadi kegalauan dan juga keingintahuan kalau dalam hal positifnya mengenai pendidikan di era pandemi ini. Sebetulnya tadi saya membayangkan saya tidak akan bercerita banyak tentang gerakan sekolah menyenangkan, tapi saya akan mengajak berdiskusi atau merefleksi mengenai pandemi ini dan kaitannya dengan pendidikan. Makanya untuk PowerPoint atau poin-poin yang ingin saya bagikan kesempatan siang ini sebetulnya lebih kepada reflection question ya tentang ketika ada pandemi atau global crisis seperti sekarang ini yang itu terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, maka apakah era krisis yang kita alami ini menjadi titik nadir atau menjadi titik balik bagi kualitas pendidikan Indonesia? Kalau kita mau optimis, jelas jawaban kita seharusnya adalah menjadi titik balik. Karena setiap krisis itu sebetulnya punya kesempatan dua, menyebabkan kita going down atau menyebabkan kita kuantum naik ke depan, naik ke atas ya. Dan saya termasuk yang menyenangi konsep bahwa krisis itu harus dihack. Krisis itu sebetulnya bisa kita hack the crisis untuk menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, ini yang saya lihat sebetulnya dalam suasana krisis ini kita punya kesempatan itu termasuk dalam pendidikan. Nah, saya ingin sajikan, karena 20 menit ya, saya ingin sajikan langsung saja PowerPoint saya sebelum nanti kalau di diskusinya nanti kita bawa ke GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu, saya ingin menyajikan sebuah paradigm ya, cara berpikir kita mengenai krisis ini. Saya mengambil satu term yang memang ini juga dipakai oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan. Sejak Gerakan Sekolah Menyenangkan ini saya inisiasi, itu adalah learn to unlearn. Learn to unlearn itu begini, ketika saya itu pertama kali ingin melakukan perubahan atau membuat gerakan ini, sebetulnya kegelisahan saya itu berasal ketika saya memulai disertasi saya. Nah, singkat kata, ketika saya melakukan penelitian, saya mengevaluasi bahwa kegagalan pendidikan Indonesia itu disebabkan oleh banyak faktor yang tidak dijalankan gitu. Makanya kemudian saya berpikir saya harus mencoba dengan akar rumput ya. Jadi kalau Gerakan Sekolah Menyenangkan itu sebetulnya bersama dengan akar rumput melakukan transformasi pendidikan di sekolah pinggiran dengan mengubah ekosistemnya, tapi menggunakan cara ini, learn to unlearn. Jadi kita itu melakukan hal yang sebaliknya dilakukan oleh sebagian besar sistem yang ada. Nah, kita lihat sekarang kondisi saat ini. Next, mungkin. Jadi, kenapa kita pakai learn to unlearn? Karena ketika kata kuncinya adalah kita ingin melakukan transformation itu kan kata positif ya, kita ingin melakukan sesuatu lebih baik, maka kita harus melakukan ini, unlearn. Sesuatu hal yang sebaliknya. Jadi, ketika kita bicara 21st century education purpose, itu tidak hanya literasi, numerasi, itu nanti akan bisa tercapai ketika kita melakukan unlearn. Unlearn itu adalah melakukan yang tidak biasa kita lakukan. Coba kita lihat apa yang sekarang ini kita alami ya di era krisis. Next, Mbak. Ini tuh hal-hal yang kebalikan dari yang biasa kita lakukan.
biasanya semua anak-anak, semua mahasiswa, bahkan dosen-dosen itu harus tiap hari datang ke sekolah dan nggak boleh terlambat, ya kan? Dosen-dosen juga harus ke kampus, harus absen gitu, mahasiswa gitu, absennya nggak boleh kurang gitu, dan sebagainya. Tapi coba lihat di krisis ini, semua terjadi sebaliknya. Saya yang kalau dulu di kampus tidak masuk itu ditanyain, kamu kemarin kemana ya, kok nggak kelihatan gitu ya, kenapa kelasnya kemarin pakai Google Classroom, saat ini bahkan kalau kita mau masuk kampus, justru diminta surat izinnya. Unlearn. Sebaliknya, kita terjadi sebaliknya. Anak-anak justru dilarang untuk ke sekolah. Ya. Kemudian kita pelajari metode belajar saat sebelum pandemi. Sangat strict, harus mengerjakan PR saatnya, harus masuk, kurikulumnya nggak boleh geser. Bahkan saya kalau lihat guru-guru menyusun KIKD, kompetensi inti kompetensi dasar, tuh luar biasa, 500 lembar. Padahal nanti pelaksanaannya juga belum tentu, gitu ya. Kemudian cara pembelajarannya konvensional, hanya lecturing. Tapi coba lihat sekarang, ada fleksibilitas belajar dengan menggunakan teknologi. Tidak hanya anak-anak SD, tidak hanya guru-guru SD, sampai universitas akhirnya dulu yang males banget buka Zoom sama Google Meet, akhirnya dipaksa untuk menggunakan itu. Demikian juga orang tua, dulu hanya nitip ya, anak-anak kayak di bengkel, udah deh nitip anakku sekolah, cari sekolah yang baik, sekolah Muhammadiyah kan full time gitu di situ. Tapi sekarang nggak bisa, anak-anak harus terlibat terutama pada grade yang bawah. Termasuk ketika saya diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa saya di pendidikan tinggi, akhirnya orang tua juga ikut terlibat ketika misalnya mahasiswa ini mengalami kondisi-kondisi mental tertentu ya. Kemudian sebelum pandemi kita bicara fokus biasanya pada academic achievement. Tapi sekarang kita lihat ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara adalah fokus pada kesehatan fisik. Dan data saya selama pandemi ini juga memunculkan bahwa harapan orang tua paling utama adalah pada kesehatan mental. Nah, ini adalah kondisi-kondisi sebaliknya yang terjadi saat ini. Next. Nah, ini survei-survei yang kita lakukan di GSM untuk melihat sejauh mana sebetulnya, saya yakin kita tidak pernah menyiapkan diri sebetulnya untuk kondisi-kondisi krisis seperti ini. Tadi Mas Budi, saya suka sekali bilang bahwa sekolah-sekolah Indonesia itu harusnya dimitigasi untuk bencana alam ya. Buat saya, waktu-waktu seperti itu tuh memang harus disiapkan. Nah, tapi kita belum pernah menyiapkan atau memitigasi krisis yang sifatnya global dan mendunia. Nah, oleh karena itu ketika misalnya pembelajaran dipaksa untuk berganti model, ada semacam secara garis besar ya, ini surveinya banyak banget, tapi secara garis besar kita ingin melihat bahwa akhirnya ada data yang menunjukkan bahwa kondisi menyenangkan itu menjadi sangat penting. Kondisi engagement sangat penting dalam pembelajaran. Bayangkan kalau mereka itu harus online dari pagi sampai sore, isinya hanya tugas-tugas. Akhirnya nggak masuk sama sekali. Dan ini dari data-data siswa kita peroleh bahwa mereka sebetulnya sangat nggak senang. Coba next, Mbak. Ada di terakhir saya kira. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Mereka menemukan akhirnya memang harus keterlibatan orang tua dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini. Masih besar sebetulnya anak-anak itu menyenangi sekolah offline, 58%. Tapi kita juga harus berhati-hati. Di kualitatif kita temukan bahwa mereka itu senang offline karena bukan pembelajarannya, bukan. Mereka senang offline karena pengen ketemu teman-temannya. Mereka senang offline karena mereka butuh sosialisasi. Artinya di situ kan fokus dalam pendidikan sebetulnya bukan pencapaian materi, tapi pada interaksi. Nah, next sekarang. Kita ingin melihat apa sih kemudian yang terjadi saat ini ketika pandemi, itu kita yang dulunya kaku menjadi fleksibel, yang dulunya harus standardized, kita nggak bisa. Coba lihat, kalau kemarin saya diskusi ya dengan beberapa teman-teman di kementerian itu problemnya sama. Di daerah-daerah yang pinggir itu kita tidak bisa bicara blended learning, karena mereka tidak punya device. Segala persoalan pendidikan itu akhirnya sebetulnya diangkat, yang sudah ada itu akhirnya terangkat ketika era pandemi ini. Aksesibilitas yang tidak merata, keterampilan guru dan juga dosen yang ternyata tidak mumpuni untuk membuat desain blended, kemudian orientasi pendidikan yang harusnya berubah, itu baru gagap kita temui saat pandemi saat ini. Jadi kita biasanya apa-apa menstandarkan. Sekarang kita harus personalize. Bahkan guru-guru kadang-kala harus visitasi, kalau guru-guru di pinggirannya, itu harus visitasi ke sekolah-sekolah dan persoalannya beda-beda setiap sekolah. Kemudian kalau dulu mengejar materi, pencapaian materi, harus kurikulumnya selesai. Sekarang nggak mungkin. Dengan kondisi yang tidak sempurna, tidak mungkin.
maka harus berganti dia mengajarkan metakognisi. Kemudian dulu pendidik atau guru satu-satunya sumber pengetahuan, sekarang nggak bisa. Dia harus kerjasama dengan orang tua, harus kerjasama dengan YouTube, harus kerjasama dengan Google, harus kerjasama dengan artikel, jurnal, dan sebagainya. Dan guru atau pendidik sebetulnya lebih berperan sebagai fasilitator, motivator, inspirator, dan mentor. Ya. Kemudian kalau biasanya kita itu apa-apa pasti, kita harus mulai mengenalkan bahwa ke depan itu adalah uncertainty. Salah satu penelitian di Harvard itu menemukan bahwa 80% anak-anak atau orang tua kalau ditanya apa sih tujuan pendidikan? Pendidikan adalah untuk menyiapkan masa depan. Nah, problemnya sekarang di era 21st century, di era digital society, itu masa depan itu nggak jelas. Maka yang perlu dilatihkan apa? Bukan konten, yang perlu dilatihkan adalah life skill, yang itu namanya adalah adaptability, kemampuan adaptasi. Itu yang sekarang itu sedang kita latih dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita beradaptasi. Ya, makanya kemudian sekolah menyenangkan itu kita sudah memprediksi gitu jauh dari sebelumnya bahwa salah satu hal yang harus kita siapkan di pendidikan Indonesia itu adalah engagement, karena orientasi pendidikannya harus bergeser. Next, Mbak. Nanti saya akan ceritakan hubungan ini dengan GSM kalau ada yang memang tahu ya, pengen tahu maksudnya gitu. Nah, ini masalah apa titik balik? Karena sebetulnya kalau kita dengarkan diskusi-diskusi seolah-olah ini masalah besar. Tapi buat kami atau buat saya pribadi, this is turning point. Justru Mbak sebetulnya. Novi, maaf suaranya ya. sepertinya terputus-putus, Mbak. Oke, coba saya. Halo Mbak Novi. Ganti posisi. Halo, enggak, Mbak. dengar? Udah bagus. Suaranya udah bagus. Mungkin Mbak Nita yang agak ini. Udah bagus, Mbak Novi. Udah bagus. Beda-beda ya. Bagus. Ya. Bagus, Bu Novi. Oke. Bagus. Mungkin sinyalnya Mbak Nita yang mungkin lagi down. Ya, silakan. Yang Mbak Novi bagus. Oke. Nah, video saya hilang. Nah, bagi saya ini turning point. Cuman problemnya kita yakin ini turning point saja tidak cukup. Harus ada kemudian kebijakan serius ya yang membuat apa yang sudah berubah saat ini tuh menjadi hal yang wajar. Ini contoh ya, contoh paling sepele. Dulu zaman belum ada pandemi, kalau saya ngajar pakai Google Classroom, kadangkala mahasiswa saya beri fleksibilitas, kadangkala saya misalnya ketika saya belajar di luar, saya tetap 24 jam menemani mereka pakai Google Classroom, karena malamnya dari siang jam pelajaran itu, kemudian malamnya saya dampingi mereka, saya beri feedback satu persatu. Itu dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem pendidikan tinggi itu nggak dipakai. Karena dianggap, kok tidak sesuai dengan jadwal kehadiran, gitu kan. Tetapi saat ini, coba dengarkan pernyataan Nadiem Makarim yang terakhir. Dosen-dosen justru diminta untuk keluar, sabbatical, membuat jaringan, kemudian membuat kontribusi. Pak Pratik juga bicara seperti itu. Artinya apa? Hal-hal yang dulu itu tidak normal, sekarang menjadi normal, cuman masalahnya ketika sekarang jadi normal itu, bagaimana ini menjadi sebuah paradigma baru, bukan berhenti saja ketika pandemi, karena menurut saya pribadi, orientasi pendidikan ini harusnya seperti yang sekarang ini saat pandemi. Ada fleksibilitas, ada ekstensif, siapa bisa belajar dari mana saja seperti hari ini, tidak harus dibatasi oleh institusi, personalize, masing-masing bisa mengungkapkan hal-hal secara personal, terbuka, fleksibel. Sementara birokrasi kita belum bisa seperti itu. Ya, nah ini yang saya mengharapkan sebetulnya ini menjadi titik balik. Next. Nah, saya tidak akan bicara krisis di pendidikan ini sebetulnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kesempatan saya berjalan di beberapa negara itu kemudian meyakinkan saya bahwa pendidikan kita memang ketinggalan ratusan tahun. Ya, ratusan tahun dalam kompetensi. Maka tidak ada pilihan lain selain kita mengejar dan menemukan keunikan itu. Saya tidak akan bongkar, tapi mungkin bisa dijalankan dengan cepat, Mbak Nita atau operator. Ini waktu zaman Pak Anies Baswedan ya, stating seperti ini, tapi sebelumnya sebetulnya sudah ada emergensi krisis. Contohnya apa? Next. Dalam hal pencapaian kompetensi siswa, itu jelas masih jauh. Aksesibilitas service, sampai sekarang kita rasakan dengan tidak samanya sarana prasarana yang diterima oleh berbagai sekolah atau institusi pendidikan. Kompetensi guru, pendidik, dosen, dan sebagainya itu sangat tidak merata
antara satu institusi dengan institusi, satu daerah dengan daerah lain. Next. Ini PISA. Mau diukur berkali-kali, PISA kita itu tidak akan naik karena apa? Karena terjadi gap yang sangat tinggi antara sekolah-sekolah yang kualitinya bagus dan sekolah yang kualitinya buruk. Sistem di Indonesia itu tidak memberikan ruang, tidak memberikan apresiasi pada sekolah-sekolah jelek. Kalau sekolah-sekolah jelek di pinggiran itu mau tutup, muridnya sedikit, sama negara itu malah ditutup. Sama kita, orang-orang kampus, males didatangi. Biasanya kita datang ke sekolah-sekolah yang bagus. Hibah-hibah diberikan pada sekolah-sekolah yang bagus. Maka terjadi gap yang semakin jauh. Oleh karena itu, kenapa gerakan sekolah menyenangkan itu nyasarnya di sekolah-sekolah desa, sekolah pinggiran yang mau tutup, yang mau mati, yang anak-anaknya nakal, yang gurunya udah nggak pernah punya semangat untuk memperbaiki sekolahnya. That's gerakan sekolah menyenangkan hadir, kemudian membalik seluruh kondisi yang ada di situ menjadi kondisi yang kita inginkan sebagai bangsa yang berdaulat. Makanya saya selalu bicara ketika di Bappenas pernah diskusi seperti itu. Gak akan pernah mau ada relearn itu pelatihan ya beberapa kali terhadap. Karena apa, pelatihan itu diberikan hanya pada guru-guru yang keren, pada sekolah-sekolah yang sudah bagus, maka gap-nya semakin jauh. Ya. Next, nah itu krisis-krisis terus belum persoalan ini persoalan yang sehari-hari saya hadapi di Fakultas Psikologi. Sementara autokritik ya terhadap pendekatan perspektif psikologi itu kita biasanya personal. Jarang sekali kita melihat ini secara sosial atau secara sistemik. Tapi sekarang ini misalnya beberapa mahasiswa Maprodik bekerja bersama-sama, riset bareng dengan saya, dan saya langsung cemplungkan ke lapangan. Akhirnya mereka paham bahwa ternyata problem underachievement, committed suicide, kemudian banyak behavior problems, itu tidak ujuk-ujuk datang secara personal. Dia bahkan bisa disebabkan oleh sistem yang quote-unquote jahat, ya, sistemik. Karena kalau kita bicara misalnya sekarang ADHD, kemudian mungkin di sini ada beberapa guru yang biasa di inklusif, ya. Tidak semua gangguan problem psikologi itu bersifat genetik, tapi bisa disebabkan oleh sistem pendidikan di sekolahnya yang massal, sehingga anak yang tadinya sehat jadi nggak sehat secara mental. Anak yang punya gangguan problem psikologi bertambah parah dengan adanya kondisi itu. Nah, dan sayangnya ini belum menjadi perspektif dari pendidikan Indonesia. Ya, sekarang Nadiem sudah mulai, tapi let's see. We will see the implementation, ya. Tapi willing-nya udah ada, political will-nya. Next. Nah, ini kondisi-kondisi krisis. Belum kita bicara perguruan tinggi, ya. Universitas ini juga isu yang luar biasa. Salah satu universitas terbaik di Indonesia, tapi bukan UGM, ya. Saya pernah lihat mereka ngukur. Jadi kapasitas kognisinya tinggi banget karena yang masuk di sana tinggi-tinggi. Hasil UTBK-nya tinggi-tinggi, tapi begitu mengukur kepedulian, begitu mengukur leadership itu rendah sekali jauh. Padahal for this era, next saya kira saya punya PPT selanjutnya. Nah ini, di era saat ini cognitive ability itu ternyata hanya kalau nggak salah 10% sebetulnya. Jauh di bawah kompleks problem solving, jauh di bawah system skill, social skill, dan sebagainya. Sementara university masih concern dengan materi, konten. Sama dengan sekolah SMP, SMA-nya. Mereka belum fokus pada kompetensi. Kalaupun kompetensi itu dipisahkan dari pembelajaran seolah-olah. Anak-anak yang dia kompeten di area-area tertentu, itu dia seolah-olah harus mengikuti ekstrakurikuler, hanya bisa didapatkan dari ekstrakurikuler, bukan dalam sistem university itu sendiri. Nanti kita bisa diskusikan ya secara detailnya seperti apa yang saya maksudkan. Tapi inilah yang belum diwadahi oleh sistem pendidikan saat ini, dan sebetulnya pandemi ini mulai mengingatkan kita bahwa, coba lihat, mahasiswa itu sekarang kamu tidak bisa memberikan materi dengan sempurna, tetapi mereka sekarang punya problem-problem psikologi. Saya waktu awal-awal pandemi sampai sekarang masih terus menerima mahasiswa-mahasiswa yang punya problem secara mental. Sehari bisa minimal sekitar 3 gitu sampai 5. Tapi siapa yang mau mementori atau menyiapkan mereka? Dari SD itu tidak pernah ada yang namanya social emotional learning, gitu ya. Nah, kalau GSM itu fokusnya adalah di social emotional learning.
Next. Nah, ini mungkin tidak perlu Bapak Ibu bisa baca sendiri kemampuan-kemampuan yang memang harus kita explore di era 21st century learning. Next, ini mungkin kurang sedikit. Iya, nah, apa yang harus kita lakukan ketika krisis ini? Saya kira selama ini kalau kita mau merefleksi, ya, yang kita lakukan ini bukan learn sebetulnya. Setelah merefleksi sebenarnya kita unlearn. Kita buat sebaliknya. Kita buat sebaliknya karena kita deskonstruksi. Sama seperti ketika gini, ini contoh ketika saya mulai membangun gerakan sekolah menyenangkan. Oh, kalau negara itu biasanya ngopeni sekolah-sekolah bagus. Kalau gitu saya tak ngopeni sekolah yang pinggiran. Oh, kalau negara itu kalau workshop di tempat-tempat yang bagus di hotel. Kalau gitu sekolah-sekolah ini saya workshopin di sekolahnya masing-masing sehingga tidak ada biaya. Oh, kalau misalnya negara itu biasanya kalau workshop mengeluarkan uang banyak karena workshopnya berhari-hari, tempatnya banyak, makannya banyak gitu ya. Oh, berarti kalau sekarang nggak perlu ngeluarin uang sama sekali, uangnya iuran sendiri, dikelola guru sendiri dan sebagainya. Itu kita dekonstruk, kita punya konsep yang dekonstruk. Hal yang tidak biasa itu kemudian kita konstruk menjadi hal baru. Kalau dulu ada anggapan bahwa sekolah pinggiran itu jelek, maka GSM kemudian membuat new history. Sekolah-sekolah pinggiran ini menjadi model baru atau champion baru, versi kita atau versi Indonesia ke depan. Harusnya kemudian dia bisa memimpin perubahan itu. Nah, saya kira itu ada mungkin statement terakhir yang saya buat, bisa diperlihatkan. Ini nanti kita bisa diskusikan bahwa nah ini yang mungkin harus dilakukan semua pihak termasuk negara ya, transformasi pada seluruh level. Jadi kalau di level siswanya, pandemi ini harus kemudian menjadi titik balik pendidikan ke siswa itu mulai lagi personalized, ya, bukan standardized, kemudian memberikan support dan feedback bukan nilai. Nah, sekarang kan hanya nilai. Kalau mahasiswa ya 89, 90, A, B, C. Sekarang yang nilainya A banyak banget loh, dan itu terjadi inflasi nilai. Belum tentu yang nilainya A quality-nya bagus. Nah, support dan feedback ini beda dengan nilai. Kemudian mengenali keunikan, kemudian perkembangan personal itu harus lebih menjadi hal utama, kurikulum utama. Kemudian guru dan dosen harus seperti apa perubahannya. Ya, mengenali passion dan hilirisasi personal, model insentifnya harus baru dong. Dosen itu, guru itu macam-macam. Ada yang mungkin terampil menulis jurnal seperti Mas Galang, keren banget. Tapi ada yang mungkin dia memberi kontribusi sosial besar sekali, kreditnya harus balance, harus sama. Nah, sistem belum sampai ke situ. Demikian juga untuk guru-guru. Sistemnya belum bisa memfasilitasi perbedaan atau keunikan passion, ya, sehingga tidak mungkin terjadi personalize itu. Gitu. Kemudian kesuksesan siswa itu bukan semata-mata pada IP atau nilai yang tinggi, tapi pada level of leadership. Dia mampu nggak membuat something yang contribute ya to society. Kemudian kurikulum dan pembelajarannya, saya kira tidak mengejar materi, tapi metakognisi, belajar cara belajar. Teknologi adalah salah satu alat yang efektif untuk mengajarkan mahasiswa dan siswa itu belajar cara belajar, karena dia harus belajar secara mandiri. Banyak teknisnya, biasanya kita latihkan ke guru-guru. Kemudian struktur sekolah dan kampusnya juga harus memfasilitasi blended learning, kemudian juga menciptakan creative hub, dan mulai bekerja bersama-sama dengan community. Nah, ini yang saya kira ego sentral dari masing-masing institusi, terutama institusi besar di Indonesia itu masih sangat terlihat banget gitu ya. Kampus itu misalnya tinggi di awang-awang, kemudian gap-nya tuh tinggi sekali, jauh sekali dengan masyarakat apa yang terjadi. Sehingga nggak pernah nyambung, hilirisasinya itu berhenti di tengah. Di tengah itu siapa? Policy maker. Policy maker itu di situ banyak kepentingan, banyak birokrasi, banyak hal, itu berhenti di situ. Maka salah satu cara mendisrupt yang saya lakukan sebagai akademisi adalah saya jump on, ya, jumping langsung ke masyarakat, kemudian baru masyarakat itu kemudian mendesak ke atas. Nah, saya kira itu slide terakhir saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya harusnya sebelum pandemi kita sudah berpikir mendisrupt diri kita. Karena teknologi atau
Internet of Things itu sebetulnya sudah merusak kehidupan lama dan kita harus adapt dengan kehidupan baru. Tapi sayangnya kita itu kan kalau tidak ada bencana, entah itu bencana alam atau bencana massal apapun, kita itu malas untuk merubah diri kita, mendisrupt diri kita. Jelas karena kita akan menjadi orang yang aneh. Dalam sistem yang terdahulu, ketika kita itu berubah duluan, pasti kita itu orang aneh. Tapi ketika sekarang ada pandemi, sebetulnya itu menjadi satu titik poin agar kita itu mendisrupt diri kita sendiri dulu sebelum kita mendisrupt sistem, mendisrupt orang lain. Untuk apa? Untuk mengelit ke perubahan. Nah, saya kira itu dari saya. Jadi buat saya pribadi, titik poin dari perubahan pendidikan ke depan, kualitas pendidikan akan naik jika pandemi ini kita gunakan sebagai titik balik dalam perubahan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi, penjelasannya wow gitu menurut saya, karena saya dan mungkin Bapak Ibu di sini juga belajar bahwa sebenarnya dalam kita belajar atau learn itu sebenarnya kita juga perlu mengkondisikan diri kita untuk unlearn. Yes. Karena ada banyak hal yang itu akan menjadi titik balik kita ketika kita mau untuk kembali melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang unlearn begitu ya. Bapak Ibu yang ingin mulai bertanya silakan bisa ditulis di chat dulu. Sembari saya akan memperkenalkan untuk narasumber kedua kita yaitu Pak Galang Lufitianto. Assalamualaikum Pak Galang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita. Iya. Saya akan perkenalkan Pak Galang dulu. Pak Galang Lufitianto mengambil S1 di UGM, kemudian mengambil S2 di UGM juga, spesialis lebih kepada magister profesi psikologi industri dan organisasi ya. Kemudian mendapat kesempatan untuk mengambil S3 atau PhD di bidangnya Cognitive Neuroscience di University of New South Wales. Wow, ini Cognitive Neuroscience, saya agak ngeri itu Pak Galang kalau dengar kata neuroscience. Kognitif gitu. Kayaknya ini yang double-double adalah masalah brain kita. Kemudian di 2019 mendapat kesempatan untuk visiting scholar di Harvard University. Ini yang mungkin pernah diceritakan Pak Galang, ada penelitian yang terkait dengan model scanning koruptor itu ya? Iya. Tentang. Oke, mungkin nanti Pak Galang kalau misalnya ada keterkaitan itu mungkin bisa cerita tentang itu. Kemudian di 2019 dan 2020 berarti baru saja setahun yang lalu ini ada postdoctoral fellow di New York University. Beberapa track record pendidikannya aja saya udah ngeri. Belum lagi tulisan jurnal-jurnal internasionalnya dari Pak Galang. Saya harus banyak belajar dari Pak Galang. Karena beberapa kali kampus kami ini Mbak Novi mau mengundang Pak Galang ini nggak bisa-bisa. Saking sibuknya nih padahal teman sendiri loh Mbak Novi. Justru karena teman sendiri biasanya. Iya. Dia Semoga gaya. ke depan ada kesempatannya ya Pak Galang. Mohon diluangkan waktu untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Mungkin nggak cuma Unisa nanti, kalau ada perguruan tinggi lain Muhammadiyah yang ingin mengundang Pak Galang sebagai narasumber atau juga Mbak Novi gitu. Dan bidang Pak Galang juga pernah mengajar sebagai teaching staff di School of Psychology the University of New South Wales, Australia. Kemudian juga menjadi junior investigator at Pearson Cognitive Neuroscience Laboratorium di Sydney. Ini kayaknya udah saya baca CV aja udah ngeri loh Pak. Nanti mohon bisa membantu kami dengan lebih melihat bagaimana sebenarnya dinamikanya kalau di perguruan tinggi terkait dengan kualitas akademik ini. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk persiapan kita menghadapi bahwa kan kita nggak mungkin selama pandemi ini kita juga harus berkutat selamanya di dalam hal-hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan seperti itu. Kalau Mbak Novi tadi mengajarkan kepada kita bahwa dari learn seharusnya kita bisa membawa dulu ke unlearn untuk kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah motivasi untuk nantinya. Nah, monggo Pak Galang, 20 menit dari sekarang waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing knowledge dan mungkin lebih ke arah pengalaman ya. Jadi di sini nanti saya akan banyak bercerita tentang apa yang
terjadi di lingkungan perguruan tinggi, saya mengambil sampel yang paling dekat adalah di Universitas Gadjah Mada. Nah ini kebetulan saya dan Mbak Novi ini kita kayak pindah lapak gitu, di forum ini untuk kemudian berbagi. Jadi nanti yang kemudian saya alami juga sebenarnya juga dialami oleh Mbak Novi juga, karena kita dalam satu lingkungan UGM dan satu fakultas juga. Nah, saya langsung presentasikan saja PowerPoint yang. Oh, ini saya kok nggak bisa sharing ya? Oh, belum jadi co-host saya. Sepertinya belum jadi. Mas Mbak Admin minta tolong Pak Galang dijadikan co-host untuk tayang PPT. Jadi tadi sambil menunggu, ini saya akan fokus nanti di lingkungan perguruan tinggi. Meskipun sebenarnya saya juga mengalami banyak sekali transisi sebagai orang tua yang punya anak yang sekolah di SD gitu ya. Dan kebetulan saya balik ke Indonesia dari postdoc itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret saya tiba di Indonesia. Jadi saya sempat merasakan bagaimana cara pengelolaan COVID-19 di lingkungan sekolah ketika saya masih di New York. Kemudian saya balik ke Indonesia tanggal 1 Maret dan masa karantina 14 hari. Setelah itu saya karantina mandiri. Pas 14 hari saya masuk kerja 1 hari di UGM, langsung UGM memberikan kebijakan untuk pembatasan sosial. Jadi saya tahun 2020 ini baru masuk 1 hari. Gabut banget sebenarnya. Ini saya belum, oh sudah, oke. Sudah Pak? Sudah bisa. Oke. Sudah bisa terlihat? Sharing dari saya sudah bisa terlihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, baik. Nah, di sini saya akan sharing pembelajaran online di lingkungan perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan declare dulu saya sebagai kapasitasnya sebagai apa. Pertama, saya sebagai dosen Fakultas Psikologi UGM, di mana saya juga harus melakukan pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa, gitu ya. Dan kemudian saya juga koordinator mata kuliah. Di sini saya koordinator mata kuliah psikologi kognitif. Itu adalah mata kuliah yang sifatnya wajib untuk mahasiswa angkatan baru. Jadi tahun semester 2 itu. Jadi mahasiswa kami 250 dan saya harus mengoordinatori 5 kelas paralel yang mengajar psikologi kognitif. Termasuk salah satunya ada unsur praktikum. Nah, ini juga mungkin ada rekan-rekan dosen yang bergabung di sini yang juga mungkin pusing terkait dengan praktikum, gimana nih caranya untuk melakukan praktikum di situasi pandemi seperti ini. Dan kemudian salah satu amanah yang saya emban di Fakultas Psikologi dan di UGM adalah sebagai kepala Laboratorium Mind and Brain and Behavior. Di sini kita banyak sekali melakukan penelitian yang memang terus terang banyak sekali tertunda dan terhambat gitu ya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, yang saya tuliskan di sini adalah pengalaman saya sebagai dosen, pengalaman dosen-dosen juga yang ada di Fakultas Psikologi dan di fakultas lain di UGM, dan juga ada beberapa kebijakan-kebijakan di UGM yang menurut kami sangat membantu dalam kami melakukan mengantisipasi hal-hal yang diperlukan selama COVID-19. Nah, ini dimulai dari ini kami membagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah tahap tanggap darurat, itu dimulai sejak tanggal 14 atau 16 Maret saat keluar SK Rektor UGM yang mengatur proses perkuliahan daring. Jadi saat itu sebelum ada keputusan dari pemerintah, karena UGM adalah PT BHMN, jadi ada kemandirian yang bisa dilakukan saat itu adalah kita melakukan dari rektor ada SK Rektor UGM yang kemudian benar-benar menjadi landasan dalam kami melakukan proses akademik. Nah, kemudian tanggap darurat sekitar bulan Maret itu, kemudian kita sudah mulai pemulihan. Nah, saat ini sekarang kita sedang mengalami masa new normal.
Nah, di sini masa tanggap darurat dan pemulihan, ini ada beberapa hal yang terjadi di lingkungan UGM. Yang pertama tadi adalah SK Rektor UGM terbit ya, yang kemudian mengatur proses perkuliahan daring dan mengurangi beban perkuliahan. Nah, di sini kami menangkapnya adalah SK Rektor UGM ini dibuat dengan mempertimbangkan well-being mahasiswa dan dosen. Jadi saat itu adalah dari kalau perkuliahan itu kan tatap mukanya 14 kali pertemuan, kita singkat menjadi 10 kali pertemuan. Jadi ada pengurangan jumlah mata kuliah tatap muka ya, dan kemudian saat itu penghapusan ujian tengah semester dan juga penghapusan praktikum. Atau saat itu adalah ketika masa tanggap darurat praktikum di delay. Kemudian ketika tahap pemulihan sudah mulai sedikit demi sedikit dipikirkan bagaimana cara untuk melakukan praktikum via online. Nah, kemudian proses yang kedua yang terjadi adalah ada antusiasme dosen untuk eksplorasi perkuliahan daring. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Novi, memang perkuliahan daring itu belum menjadi kebiasaan di tempat kami. Meskipun sebenarnya jauh-jauh sebelum COVID itu sebenarnya infrastruktur di UGM sudah sangat-sangat baik ya. Sampai saya sendiri sebagai dosen sampai punya banyak sekali opsi dari kita punya banyak sekali opsi online disediakan oleh UGM, ada ELISA, macam-macam. Dan ini yang paling baru adalah ELOK. Sehingga saya malah bingung kadang-kadang bedanya ELISA apa dan ELOK itu apa gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah opsi yang diberikan oleh UGM untuk dosen-dosen di UGM ini kita berbagi pengetahuan. Jadi di situ memang saat itu spiritnya adalah kita berbagi pengetahuan tidak hanya untuk mahasiswa di UGM, tetapi kita juga berbagi pengetahuan untuk mereka yang mungkin belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di UGM. Ya. Nah, dan itu kita kemudian sangat antusiasme dosen-dosen karena merasa bahwa ini sesuatu yang baru, ini sesuatu kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, dan memang ada semacam push ya keharusan untuk melakukan ini. Kalau dulu mengajar online itu tidak banyak dilakukan oleh dosen, dan saya rasa memang sebagian tidak dilakukan karena memang ada aturan yang membatasi. Nah, saat ini adalah kemudian ketika anjurannya adalah online, ada semacam antusiasme dari dosen. Nah, kemudian saat itu ketika antusiasme dari kami, dosen-dosen, itu diimbangi dengan adanya pelatihan skill perkuliahan daring untuk dosen. Jadi, kalau saya jujur ya, sebenarnya siapa sih yang paling banyak belajar selama masa online COVID ini adalah dosen, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dia sudah Internet of Things itu sudah bagian dari kehidupan dia sehari-hari. Nah, untuk dosen, untuk terutama dosen-dosen tertentu gitu ya, yang mungkin adalah kalau istilahnya adalah immigrant technology, itu yang tidak nyaman dengan penggunaan online itu menggunakan pengajaran via online itu benar-benar sesuatu banget gitu ya. Sehingga kemudian kita adakan pelatihan skill perkuliahan. Kita menggunakan saat itu hari pertama akan diberlakukan kuliah online, pelatihannya intensif, mulai dari kita menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya, media-media yang memang platform-platform yang memang tersedia secara umum ataupun platform-platform yang memang disediakan khusus oleh UGM. Nah, kemudian sambil kita jalan, kami di fakultas diminta untuk akhirnya memilih ya platform online mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kita. Jadi memang tidak ada keharusan menggunakan platform ini. Bahkan saya melihat di awal-awal perkuliahan itu banyak sekali variasi cara. Ada dosen yang menggunakan kuliah WhatsApp gitu ya. Ada dosen yang merekam video gitu ya, kemudian menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Webex dan lain sebagainya, Zoom dan lain sebagainya. Sehingga kemudian itu adalah masa-masa eksplorasi bagi dosen dan mahasiswa untuk menemukan mana sih platform yang cocok untuk kebutuhan mereka. Nah, kemudian sudah mulai kita eksplorasi platform online yang cocok. Kemudian karena memang kemudian kita penguasaan skill aja tidak cukup, tapi tadi sempat disinggung oleh Mbak Novi adalah mindset-nya itu juga harus kemudian diubah, bahwa kemudian kebanyakan dari Bapak Ibu dosen masih merasa bahwa ini ada kurikulum yang harus diselesaikan gitu ya. Dan online, karena online itu juga memang memiliki keterbatasan sendiri ya. Sehingga kemudian para Bapak Ibu dosen ini gimana caranya untuk menyelesaikan kurikulum.
Sehingga kemudian yang lahir adalah kita memberikan beban terlalu banyak kepada mahasiswa. Banyak sekali tugas-tugas offline yang kemudian malah membuat kesejahteraan mahasiswa menurun. Dan kemudian untungnya di UGM itu selalu ada survei berkala yang kemudian menanyakan bagaimana pengalaman mahasiswa dalam melakukan kuliah daring. Dan kemudian muncul sekali banyak masukan dari mahasiswa yang mengeluhkan beban kuliah yang menumpuk, sehingga kemudian ada aturan di fakultas kami adalah jangan memberikan tugas terlalu banyak. Sehingga itu sangat membantu sekali, dan ketika kemudian dosen tidak memberikan tugas terlalu banyak, yang diuntungkan mahasiswa dan dosennya pun juga kemudian banyak diuntungkan karena kemudian tugasnya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang terakhir yang kemudian yang menjadi salah satu hal yang menarik di Fakultas Psikologi UGM adalah ada bantuan pulsa internet bagi mahasiswa yang membutuhkan, sehingga mahasiswa yang bidik misi atau yang yang ada beasiswa karena keterbatasan ekonomi itu kita bantu pulsa internet sehingga mereka tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, ini adalah strategi dukungan pembelajaran saat tanggap darurat COVID-19 dari UGM. Jadi kita sadar bahwa ini adalah hal yang tidak mudah, tapi meskipun demikian kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tetap ingin mencapai target pembelajaran. Sehingga kita harus menguatkan sistem pendidikan yang ada, sistem support, agar proses perkuliahan berjalan dengan lancar. Pertama adalah kita punya namanya PIKA, Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik dari UGM. Ini adalah salah satu badan di UGM di bawah Rektorat UGM yang memang kemudian bertugas untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Ya, di sini mereka menciptakan helpdesk di berbagai tingkatan, kemudian ada penguatan penyederhanaan dan visualisasi panduan-panduan pembelajaran daring. Nah, dari PIKA UGM ini yang sangat rajin untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu dosen dan staf administrasi di UGM. Nah, kemudian pelatihan daring sesuai kebutuhan itu, misalkan kita butuh apa, itu mereka langsung dengan responsif untuk membuatkan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sangat-sangat cepat respon mereka. Kemudian yang kita sangat menikmati adalah adanya survei berkala. Nanti akan saya coba presentasikan beberapa contoh dari survei yang dilakukan oleh PIKA, Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik. Dan kemudian yang kelima adalah penguatan dan monitoring sistem infrastruktur pendukung pembelajaran daring. Nah, yang dilakukan oleh PIKA adalah ketika mereka melakukan survei, kemudian mereka selalu dari masukan-masukan yang ada dari mahasiswa dan dari dosen, itu kemudian mereka kembangkan dalam satu inovasi-inovasi dan sistem-sistem yang insya Allah diharapkan bisa membuat kondisi lebih baik lagi. Nah, terkait dengan e-learning. Nah, ini adalah salah satu konsep ya, di bawah e-learning itu intinya proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kami di lingkungan perguruan tinggi, karena mahasiswa kami adalah individu yang memang sudah bisa untuk belajar sendiri mandiri ya. Beda dengan jenjang pendidikan yang lain gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa e-learning ini adalah salah satu kesempatan untuk untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa agar bisa membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah. Jadi benar tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Novi bahwa kita ini dosen itu bukan sebagai guru full, tetapi kita sebagai seorang mentor, sebagai seorang fasilitator, karena mahasiswa itu memang diarahkan untuk bisa belajar secara mandiri dan terarah, sehingga kemudian tugas dari dosen adalah mungkin mengarahkan, gitu ya. Tetapi bagaimana cara dia untuk mendapatkan informasi dan sebagainya itu mahasiswa sudah paham dengan hal itu. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatan TIK dalam pengajaran. Nah, ini ada banyak sekali term atau istilah ya. Ada ini kalau dilihat dari proporsi online-nya, kalau 0% itu tatap muka tradisional, kita full 14 kali pertemuan itu di kelas terus. Gitu ya. Nah, saat ini di UGM sudah mempunyai kebijakan bahwa 30% dari perkuliahan itu, ini selepas masa pandemi ya, 30% itu boleh dilakukan secara online asalkan itu masuk dalam rencana pembelajaran. Jadi nggak bisa dosen itu tiba-tiba,
saya bisa online ya. Itu nggak boleh, itu harus memang sudah dirancang sejak awal bahwa ada proporsi online dalam rencana pembelajarannya. Dan itu sudah disepakati oleh mahasiswa dan dosen sejak pertemuan pertama. Nah, kemudian ada yang tipe kedua, web enhance, itu 1-29%. Nah, saat ini kita sebelum pandemi kita sudah melakukan blended atau hybrid ya, 30% sampai 79% gitu ya. Ini saya paham hal ini karena dulu saya kepala program internasional di mana saya juga berkecimpung di bidang akademik. Nah, saat itu memang banyak beberapa dosen itu melakukan perkuliahan secara online. Dan bagi kami boleh, karena memang aturannya boleh, tetapi memang kemudian itu harus melalui perencanaan yang matang. Dan itu harus disampaikan sebelum perkuliahan dimulai kepada pihak akademik. Nah, kemudian yang fully online, ini adalah yang 80% ke atas adalah fully online. Nah, ini memang kemudian, ini yang tampaknya saat ini menjadi penciri khas dari perkuliahan di era pandemi. Nah, ini pembandingan media pembelajaran, di sini ada dilihat dari kemudahan pengelolaan kelas, semakin ke kanan itu semakin mudah dalam pengelolaan kelas ya. Jadi Anda lihat bahwa ada Line, ada WhatsApp itu, ini kelas menggunakan grup medsos ini susah untuk dikelola. Contoh misalkan kita ada misalnya kita ada postingan kemudian belum selesai kita menjelaskan, banyak sekali mahasiswa yang bertanya, terus kita bingung untuk merunut itu ya alur kelas itu ya. Nah, kemudian semakin ke atas itu semakin lengkap fiturnya. Nah, kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian awal-awalnya di tempat kami banyak yang sekali menggunakan kelas menggunakan medsos yang kemudian beralih secara bertahap ke kelas menggunakan ada Webex, ada Google Classroom, ada kemudian Moodle dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa menggunakan grup medsos ini sangat terbatas dari kemudian pengelolaan kelasnya terbatas, kemudian kelengkapan fiturnya juga terbatas. Memang ini lebih nyaman karena kita memang sehari-hari menggunakan WhatsApp, tapi pada akhirnya kemudian dosen pun harus belajar untuk menggunakan platform yang lengkap dan juga mudah untuk dikelola. Nah, ini kemudian ada hasil survei perkuliahan daring ya yang dilakukan oleh PIKA. Jadi sebanyak ini 85,2% merasa bahwa penyampaian materi kuliah daring ini sangat baik dan sedang lah ya. Artinya 85% itu masih merasa dosen cukup mampu untuk menyampaikan materi secara daring gitu ya. Kemudian pemahaman mahasiswa saat kuliah daring pun juga dirasakan cukuplah di bawah 50% gitu ya. Bagus. Nah, kemudian ditanya lagi kelebihan-kelebihan dan kekurangan kuliah daring menurut mahasiswa. Kelebihannya yang paling jelas adalah nggak perlu persiapan ke kampus, gitu ya. Katakanlah kuliah nggak perlu mandi pun nggak apa-apa, gitu ya. Dan kemudian lebih fleksibel dan rileks ya. Dan ini memang kemudian terlihat bahwa ketika kita menggunakan platform online lebih banyak mahasiswa yang bertanya. Jadi beda dengan kelas yang offline, di mana dosen langsung berhadapan dengan mahasiswa. Ketika kelasnya online, itu mahasiswa banyak sekali yang bertanya. Sampai kadang-kadang dosen itu kewalahan. Saya sendiri kalau ada kelas itu saya membatasi, misalkan jam 2 sampai jam 4 kelas. Saya hanya memberikan waktu setengah jam untuk tanya jawab. Saya bilang setengah jam, saya hanya menjawab sampai jam 4. Setelah jam 4 ada pertanyaan, saya akan jawab nanti malam. Karena kalau enggak, banyak sekali dan waktu saya bisa habis untuk menjawab pertanyaan di satu kelas, sementara saya harus pindah ke kelas yang lain setelah jam 4 ya. Kemudian ada pengalaman baru, kelebihannya adalah materi terdokumentasi dan dapat dipelajari kembali. Nah ini ketika kita melihat seperti ini sebenarnya itu semacam masukan juga untuk dosen, karena kadang-kadang mungkin di kelas-kelas yang offline dosen jarang untuk meninggalkan PowerPoint dan materi. Meskipun sebenarnya hal itu sudah difasilitasi oleh universitas. Ada banyak sekali platform yang diberikan kepada dosen untuk mengupload PowerPoint, tugas, dan lain sebagainya dalam sebuah sistem. Tapi memang kemudian karena dosen merasa datang offline yang penting di kelas itu ya. Nanti dibaginya nanti aja di kelas menggunakan flash disk. Tapi seringnya dosen mungkin lupa, mahasiswa mungkin sungkan untuk meminta, sehingga akhirnya mahasiswa pun kebingungan dan akhirnya baru mintanya 1 hari sebelum ujian. Itu
tapi dengan online ini lebih rapi dalam administrasi perkuliahan. Kemudian efisien waktu dan biaya, dan kemudian tadi lebih berani bertanya dan berdiskusi. Nah, sedangkan kekurangan kuliah daring itu pertama adalah jaringan internet kadang tidak stabil. Sehingga ini kemudian menjadi salah satu masukan bagi Bapak Ibu dosen. Ini adalah dari mahasiswa ya, internet tidak stabil. Kita mencari platform mana yang paling ramah internet gitu ya. Jadi sudah mulai muncul saat itu istilah fakir, kuota lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kemudian beberapa Bapak Ibu dosen sudah mulai memilih platform yang tidak membutuhkan bandwidth yang banyak, sehingga mahasiswa jaringan internetnya bisa lebih stabil dan tidak terlalu banyak membeli kuota ini ya. Nah, kemudian kekurangannya sering diganti tugas online. Nah, ini yang kemudian muncul aturan dari Dekan Fakultas Psikologi UGM terutama adalah tugas dikurangi. Apalagi tugas yang yang dilakukan setelah perkuliahan selesai. Itu tidak boleh. Kemudian konsentrasi kadang menurun kekurangannya. Dan kemudian beban tugas yang berlebihan, dosen kurang interaktif dan komunikatif, dan kadang-kadang jadwal sering ganti. Nah, ini yang kekurangan kuliah daring menurut mahasiswa. Nah, lalu apa yang saya lakukan saat itu Pak Galang, 5 menit lagi nggak? Oke, 5 menit lagi ya. Nah, ini saya kemudian di perkuliahan di psikologi kognitif ini kemudian saya sepakat dengan Bapak Ibu dosen, yuk kita kelas umum bareng, kita 5 dosen kumpul, kita kemudian bikin kayak interaktif ya. Ini adalah salah satu contoh kita kelas psikologi kognitif di mana kita membahas tentang memori. Nah, kemudian saya buka dengan topik bagaimana cara menghapus kenangan dengan mantan. Contoh seperti itu, langsung rame mahasiswa langsung yang dari mungkin yang awalnya nggak mau kuliah psikologi kognitif itu kan sangat-sangat susah ya, sehingga kadang-kadang mahasiswa udah mau masuk kuliah aja bosen jengah gitu ya. Tapi dengan kita kemudian menjaga kelas semakin interaktif, kemudian interaksi mahasiswa menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada satu hal yang kita lakukan adalah ini pertanyaan dari dari Bapak Ibu pengelola prodi kepada dosen. Bagaimana dengan online ini memastikan pembelajaran terjadi? Nah, yang saya lakukan secara pribadi adalah saya ketika misalnya kelas online, saya menggunakan Google Classroom, saya memberikan PowerPoint. Selain ada diskusi tanya jawab, saya kan harus memastikan mahasiswa membaca PowerPoint. Nah, ini yang kemudian saya buat learning point. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan singkat yang jawabannya itu ada di PowerPoint. Sehingga kalau mahasiswa benar-benar baca PowerPoint itu pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini yang kemudian saya pastikan yang saya lakukan adalah satu, ada penilaian. Karena jelas kalau tidak dinilai, mahasiswa pasti akan ogah-ogahan. Yang kedua adalah ada feedback di situ. Nah, ketika kemudian contoh mahasiswa, ini kok dari 40 mahasiswa kok salah semua, berarti ada ketidakjelasan terkait dengan materi itu. Nah, itu kemudian akan saya simpan dan kemudian akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran sudah terjadi dalam situasi yang online. Nah, ini sekilas tentang infografis survei mahasiswa UTS dan UAS daring. Ini sepertinya boleh saya share Mbak Nita, jadi nanti mungkin bisa dipelajari. Intinya adalah kita tidak merasa ada permasalahan terkait dengan ujian yang dilakukan secara online. Tampaknya perbedaan offline dan online ini tidak terlalu dirasakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran di Fakultas Psikologi UGM selama COVID-19 adalah new normal. Nah, ini kita menggunakan beberapa skenario kegiatan akademik. Kemudian ini kita sekarang sudah mulai ke arah menyasar ke kualitas. Ada banyak sekali tutorial bagaimana cara membuat video tutorial pembelajaran. Sampai diajarin pakai lighting dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar sekarang fokusnya ke arah kualitas. Mempersiapkan kita untuk kelas secara online. Nah, kemudian kita juga ada sosialisasi etiket daring. Kita sudah mulai untuk mulai mengkomunikasikan kepada mahasiswa etiket dalam kelas online itu seperti ini. Ya. Kemudian mengedepankan kualitas tadi, justifikasi opsi-opsi penelitian tugas akhir mahasiswa, kita sudah mulai melihat karena memang keterbatasan
COVID-19 ini kita masih belum memperbolehkan mahasiswa bertemu dengan subjek penelitian. Sehingga apa ya jenis penelitian yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin systematic literature review. Kita sudah mulai melihat ke arah situ. Karena kemudian ketika kita analisis, ternyata penelitian dengan systematic literature review pun juga mengajarkan kompetensi penelitian yang juga tidak kalah baiknya dengan penelitian yang kita menggunakan atau mengambil data secara langsung. Nah, kemudian justifikasi kegiatan akademik memfasilitasi daring. Di sini kita memang masih menggunakan media online. Ini adalah beberapa etiket interaksi daring yang kemudian kita harus pahami sebagai dosen dan kita sosialisasikan kepada mahasiswa. Ini contoh dari UGM itu ya, baik catatan pembelajaran video. Kalau kita ingin buat video pembelajaran itu seperti ini, rambu-rambunya sudah ada aturannya. Dan kemudian ini contoh bimbingan tesis saya dengan mahasiswa, ya kita nyaman aja, santai-santai aja, online gitu ya. Kemudian ada target yang jelas. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh penelitian yang menggunakan FGD, menggunakan online. Nah, intinya kemudian kita berhadapan dengan millennials. Dan millennials di mana mereka ini menginginkan fleksibilitas. Mereka juga tidak mau menghabiskan waktu untuk hal yang tujuannya nggak jelas. Sehingga dalam perkuliahan kita harus selalu menekankan pada mereka bahwa tujuan capaian perkuliahan ini adalah ini. Kemudian mereka ingin memiliki impact, mereka ingin pengalaman yang lebih. Sehingga kemudian dosen pun harus berpikir gimana caranya biar kita memperkaya pengalaman perkuliahan secara online. Kalau misalkan kita nggak bisa kemudian 14 pertemuan pakai Google Classroom semua, nggak bisa. Mungkin ada 1 kali pertemuan pakai video, 1 kali pertemuan kita benar-benar online, real time gitu ya, sehingga kemudian mahasiswa ini mendapatkan exposure yang lebih. Nah, kemudian juga yang mereka ini umumnya tidak sabar, ya mahasiswa gen milenial, sehingga prosesnya harus lebih sederhana. Baik, itu saja dari saya, Mbak Nita. Mungkin nanti disambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Galang atas pemaparannya. Bisa saya simpulkan bahwa dalam pengajaran yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, kalau di UGM menerapkan bahwa mungkin ini bisa nanti jadi role model bagi yang lainnya, misalnya seperti itu, ada kondisi tanggap darurat, kemudian ada pemulihan, sampai kemudian menuju pada setelah pemulihan apa yang harus dilakukan untuk bisa kita fight untuk kemudian sesi selanjutnya, yaitu kalau dalam bahasa di UGM tadi ada new normal begitu ya Pak Galang. Tapi ini hanya sekedar sharing aja bahwa kalau kami di Muhammadiyah kami tetap akan memerangi ini gitu Pak Galang. Jadi kami lebih memakai kata produktif gitu ya untuk bisa keluar dari masa pandemi ini. Kemudian new normal kami maknai dengan kata produktif. Tapi sebenarnya itu hanya masalah istilah saja, tapi pemaknaannya sebetulnya sama. Hal yang lainnya tadi yang bisa diambil atau disimpulkan adalah bahwa sebetulnya yang banyak belajar bukan hanya mahasiswa, tapi guru atau dosen juga banyak belajar dari situ. Bahkan bagi para milenial, kalau mereka tentang IT atau tentang internet, itu mereka justru lebih familiar daripada kita. Sehingga kita dosen atau guru ini justru malah kayaknya lebih harus banyak belajar, tapi dari segi itu gitu ya. Kalau dari segi materi saya rasa ya sudah pastilah karena memang dosen atau guru itu menguasai. Alternatif yang bisa dipakai tadi platformnya bukan hanya WA, tapi juga ada Webex, kemudian ada Zoom, kemudian ada Google Meet, ada lagi beberapa bentuk yang lain yang mungkin saya tadi termasuk bahwa kita harus belajar banyak dari itu. Bahkan saya pun dari yang dipaparkan Pak Galang tadi belum semuanya menguasai gitu. Mungkin itu yang dialami juga oleh beberapa guru atau dosen yang lain. Nah, yang menarik adalah mungkin nanti juga akan menjadi pertanyaan dari para peserta hari ini bahwa bagaimana dengan kondisi susah sinyal gitu ya. Karena itu seringkali dialami oleh tidak hanya 1-2 mahasiswa kita, apalagi yang itu di agak pelosok gitu. Mereka sangat susah untuk mendapatkan sinyal, tidak stabil itu misalnya, sehingga mereka kalau misalnya kita pakai platform tertentu tadi kayak Google Meet, kayak Zoom, itu mereka malah tidak bisa mengikuti sama sekali perkuliahan. Mungkin ini menyimpan pertanyaan nanti untuk Pak Galang gitu ya. Ini juga yang bisa dilakukan adalah bahwa ketika ingin menarik perhatian tadi ya, dosen atau guru ingin menarik perhatian dari mahasiswa atau siswa, ini maka
munculkan pertanyaan-pertanyaan yang itu milenial gitu ya. Contohnya tadi kalau Pak Galang memunculkan pertanyaan bagaimana cara melupakan mantan. Saya rasa ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa, tapi yang tua-tua pun ini menjadi masalah ya Pak Galang. Baik, saya nggak akan panjang lebar, itu yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Galang. Sudah ada beberapa pertanyaan dari chat, akan saya ambil dulu. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menunjukkan tanda tangan gitu ya, tangan raise hand maksud saya, bisa memunculkan raise hand, tapi saya akan mengambil pertanyaan dari peserta yang sudah menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Mohon izin menyampaikan pertanyaan pertama kepada Mbak Novi. Bagaimana membangun kesadaran orang tua untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran dan ikut memanipulasi atau mengubah lingkungan dan sistem yang mendukung pembelajaran, khususnya jenjang pendidikan dasar. Ini ke Mbak Novi. Sekaligus ini ke Mbak Novi juga, kira-kira sampai kapan ya Bu kondisi seperti sekarang yang birokrat bertahan di kotak kenyamanan? Guru atau kepala sekolah sama bertahan di kotak nyaman mereka. Orang tua atau masyarakat sudah terbentuk mapan nyaman di luar sistem. Ini saya tidak tahu dari mana karena hanya terlihat from Vivo 1806. Mbak Novi mungkin bisa dijawab dulu. Monggo Mbak Novi. Terima kasih Mbak Lita. Pertanyaan pertama tentang kesadaran orang tua. Ini bagus sekali ketika pertanyaannya menanyakan kesadaran, tapi susah sekali pelaksanaannya. Kenapa? Karena kalau di psikologi mungkin nanti Mas Galang juga bisa mempertajam bahwa kesadaran itu memang punyanya manusia. Kalau binatang itu kan nggak pernah punya kesadaran ya, karena itu tempatnya ada di otak yang dimiliki manusia paling di atas itu yang ada di prefrontal. Nanti bisa dibenerin ya Mas Galang ya. Makanya kenapa membangun kesadaran, dan ini juga yang dibangun di Gerakan Sekolah Menyenangkan ketika kita bicara tentang penumbuhan karakter. Karakter siapa aja? Karakter anaknya, karakter orang tuanya, dan karakter siswanya. Salah satu syarat agar seorang manusia sadar itu sebetulnya dia tidak hanya membangun sebuah aksi dan reaksi, karena kalau aksi reaksi itu binatang itu bisa, ya kan? Jadi misalnya dia mau dipukul terus lari, itu binatang bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan binatang adalah refleksi. Aksi, reaksi, kemudian refleksi. Nah, masalahnya di kultur pendidikan kita, kultur keluarga kita, yang namanya refleksi itu jarang. Jarang banget. Nih misalnya ya, kita habis kuliah atau kita habis belajar bareng gitu ya, mahasiswa gitu. Udah selesai kalau di SD, di SMA, sudah selesai, bel berbunyi gitu, keluar semua pergi. Nggak ada refleksi tadi apa yang dirasakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang ingin kamu beri masukan pada saya, dan sebagainya. Nah, bangunan refleksi itu mestinya juga tidak hanya dilakukan pada anak-anak, tapi juga pada orang tua. Jadi dalam pendidikan daring ini, dalam pembelajaran daring itu melibatkan orang tua itu bukan sekedar meminta orang tua, kesadaran orang tua untuk menemani anaknya belajar. By nature, setiap orang tua itu tanpa diminta akan menemani, pasti itu. Persoalannya, sekolah atau siapapun juga harus empatik bahwa dalam situasi, jangankan situasi pandemi ya, situasi normal saja orang tua itu kan berbeda-beda persoalannya ya. Sehingga cara yang paling efektif adalah melibatkan, jadi orang tua itu jadi subjek, jangan objek. Sekarang ini di pendidikan, orang tua itu objeknya. Misalnya sekolah itu manggil orang tua kalau apa, coba perhatikan. Kalau nggak terima rapot, minta dana. Tuh. Atau minta bantuan belajar di sekolah, tolong dong diajarin di rumah, kan itu anakmu gitu. Objek. Nah, caranya subjek apa? Kalau di sekolah GSM misalnya, orang tua itu awal-awal tahun begini, diajak ngobrol dulu, diajak diskusi, diajak merefleksi, bahkan diminta kira-kira masukan kurikulum yang bisa kita kembangkan, apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Garis bawah ya, keluarga, bukan negara. Kalau selama ini, kurikulum itu tujuannya untuk negara, bukan keluarga. Keluarga itu bisa saja kalau saya jadi orang tua, bayangin, saya akan ngomong beda pasti sama guru. Saya pengen anak saya bisa bantu saya di rumah dong, selama di work from home, selama belajar di rumah, kan gitu. Saya pengen anak-anak dilatih biar dia nggak sedih dong, biar dia bisa exciting kalau pasti kan kurikulum yang dibikin seperti itu. Nah, maka di awal-awal pembelajaran, orang tua harus dilibatkan. Kemudian secara rutin, sekolah mengadakan pertemuan orang tua itu untuk merefleksi bareng-bareng.
Bapak Ibu ada kesulitan apa gitu. Itu bisa dilakukan laring dan bisa dilakukan luring dan daring ya. Kalau misalnya sekolahnya tidak punya internet, guru kan ada guru visit sekarang. Ketika visit itu faktanya yang dilakukan guru-guru tidak hanya melihat anak-anaknya, tetapi mereka merefleksi atau berdiskusi dengan orang tuanya. Menurut Ibu, Bapak gimana ya? Ketika seseorang itu diposisikan sebagai subjek, pasti dia akan membangun kesadaran karena dia penuh dengan refleksi. Jadi itu Pak, nanti dibangun activity-activity bareng bersama orang tua. Bahkan sebetulnya kurikulum base-nya kalau di GSM itu sekarang home base kurikulum. Jadi tujuannya untuk membangun ketahanan diri, ketahanan keluarga, bukan kurikulum berbasis negara ya. Kemudian pertanyaan kedua, sampai kapan? Sampai ada birokrasi pemimpin yang bisa unlearn terhadap kondisi saat ini. Mampu membuat terobosan, berani. Tapi permasalahannya, berani saja tidak cukup dalam sistem birokrasi kita. Karena di birokrasi kita ada politik ya. Political will ada, tapi kemudian ketika kita bicara implementasi, itu jaring-jaringnya banyak. Contoh paling sepele. Zonasi. Ketika di hitam putih tulisannya enak kan, untuk pemerataan pendidikan gitu. Tapi pelaksanaannya nggak mungkin, dia pasti akan diputus oleh daerah, karena daerah itu punya otonomi. Jadi selama sistem negara masih seperti ini, dan pemimpin tertinggi dalam hal ini ya presiden tidak melakukan perombakan pada birokrasi, maka saya sebetulnya bukan sanksi ya, tetapi justru menghimbau kita meng-cracking diri kita. Perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Karena kebiasaan mental kita itu nunggu negara, nunggu kebijakan, nunggu ini. Kita nggak pernah merdeka sebetulnya. Jadi ketika saya diskusi dengan beberapa teman aktivis tentang merdeka belajar, saya bilang saya tidak menyaksikan, saya sangat suka dengan konsep merdeka belajar. Permasalahannya, kita harus ngerti betul apa yang menyebabkan kita tidak merdeka. Yang menyebabkan kita tidak merdeka adalah paradigma di sistem pendidikan kita, baik dari dasar maupun tinggi, itu tidak dibongkar, tidak pernah dirusak. Maka guru yang merdeka, yang benar-benar merdeka, itu pasti akan aneh dalam sistemnya. Gitu. Nah, sehingga daripada kita menunggu, kita hidup sebagai manusia itu sebetulnya punya pilihan kemerdekaan secara natural ya. Maka yang kita kumpulkan di Gerakan Sekolah Menyenangkan adalah guru-guru yang merdeka. Yang mereka tuh siap diejek, mereka tuh siap dianggap aneh gitu ya. Itu terjadi pada guru-guru GSM, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka human. Mereka manusia yang punya kekuatan diri, tidak harus dicocokikan. Ki Hajar Dewantara bilang merdeka itu ada 3. 1 itu tidak tergantung, kedua itu tidak mampu mengatur dirinya, yang ketiga itu mampu menjaga ketertiban sendiri gitu. Jadi tidak harus nunggu. Jadi saya kira itu Mbak Lita, itu 2 pertanyaan kan ya? itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Novi. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti bersiap, ini dari From City Record, menyampaikan pertanyaan tapi mau raise hand. Tidak jelas siapa namanya. Monggo Bapak Ibu bersiap sambil saya akan membacakan pertanyaan untuk Pak Galang. Pak Galang, mohon izin bertanya. Bentar. Mohon penjelasan, apakah ada perbedaan yang signifikan antara belajar luring dan daring dari perspektif neuroscience? Mana yang lebih efektif gitu? Itu pertanyaan pertama untuk Pak Galang. Kemudian ada pertanyaan kedua. Kendala terbesar adalah mindset dari semua stakeholders yang seharusnya saling asah-asih dan asuh, namun yang terjadi masing-masing memperkokoh masing-masing zonanya. Bukan bagaimana mendorong sinergitas semua lini. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ada lagi pertanyaan untuk Mbak Novi dan Pak Galang. Bagaimana dari Bu Kasmini, dari UIN Sunan Kalijogo. Mbak Novi dan Mas Galang bisa berbagi pengalaman-kah bagaimana menyikapi kultur atau budaya yang belum bersahabat dengan new normal di perguruan tinggi? Terutama kami masih memiliki beban kelas yang cukup banyak dalam pembelajaran. Minta berbagi pula bagaimana melakukan penelitian psikologi saat new normal ini, mengingat yang eksperimen susah melakukannya.
Mungkin ada tips dari Pak Galang dan Mbak Novi. Pak Galang dulu, monggo silakan, nanti ke Mbak Novi seterusnya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Bu Siti Samsiatun ya tentang perbedaan luring dan daring pada neuroscience. Ini pertanyaan yang, aduh ini levelnya susah banget untuk dijawab. Nah, terkait dengan apa namanya, ada satu jurnal yang pernah saya baca, tetapi ini memang subjeknya adalah subjek mereka yang memiliki keterbatasan intelektual, gitu ya, disleksia. Apa namanya, bukan keterbatasan intelektual, gangguan belajar. Nah, di sini memang kemudian dibandingkan ada kontrol orang-orang dengan disleksia dan kelompok kontrol yang sama-sama diberikan dua macam pembelajaran luring daring. Memang kemudian tidak ada perbedaan antara pembelajaran offline, tetapi ada perbedaan dalam pembelajaran online, di mana yang mereka yang kelompok kontrol yang adalah populasi normal ini lebih bagus daripada mereka yang mengalami disleksia. Nah, ini memang kemudian memberikan sebuah nuansa bahwa memang pembelajaran online itu memang challenging, memang sesuatu yang lebih rumit. Nah, kemudian ada jurnal lagi yang mengatakan bahwa apa sih yang membuat susah pembelajaran online, karena memang karakteristiknya adalah multisensori, multitasking, di mana kemudian beda dengan kalau kita hanya datang ke kelas kemudian kita benar-benar apa namanya visual dan auditorinya itu benar-benar tidak se apa namanya tidak se apa ya tidak seberat ketika kita melakukan online, di mana kita harus menjaga konsentrasi dan sebagainya. Nah, ini ada satu penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya bagian otak yang mengatur multisensory modalities itu adalah hemisfer sebelah kanan. Itu adalah hemisfer otak yang sama yang mengatur tentang kreativitas dan sebagainya. Sedangkan hemisfer sebelah kiri itu adalah mengatur hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti memori dan sebagainya. Nah, dalam rentang perkembangan manusia, semakin usia kita semakin menua, gitu ya, bagian otak sebelah kiri, bagian otak sebelah kanan kita itu semakin menyusut. Sehingga kemudian yang terjadi adalah orang-orang lansia, orang-orang yang sudah berusia itu sangat susah untuk diajak berpikir kreatif. Yang mereka lakukan adalah berpikir sesuai dengan pengalaman yang mereka pelajari selama ini, sehingga paling gampangnya adalah kalau orang-orang yang sudah berusia itu kalau diajak makan ke restoran kan restoran itu aja deh yang sudah jelas makanannya enak. Beda dengan orang-orang yang masih muda, kalau bisa explore makanannya nggak enak juga nggak apa-apa, yang penting bisa selfie dan sebagainya. Nah, orang-orang yang sudah berusia itu dia nggak mau untuk mencoba hal-hal yang baru. Sedangkan anak-anak muda ini dia akan senang dengan hal-hal yang baru. Artinya apa? Artinya memang kemudian bagian otak kanan ini yang bertanggung jawab terhadap multisensori dan hal-hal yang baru ini sangat jalan pada orang muda. Nah, sehingga kemudian perbedaan antara luring dan daring ketika kemudian online itu akan banyak sekali mengaktifasi bagian otak kanan. Karena ini adalah bagian otak yang multisensori. Dan pada mahasiswa yang notabene adalah masih usia muda itu sangat mudah melakukan online. Dan seperti tadi data yang ada di PowerPoint saya menunjukkan tidak ada bedanya online dengan offline. Malah justru itu kalau kemarin ada sharing dari salah satu dosen kami di Fakultas Psikologi, justru online ini malah nilainya semakin banyak di mahasiswa. Nah, permasalahannya adalah bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Misalkan itu yang punya spesifik ke dosennya itu. Nah, ini kemudian adalah tantangan bagi kemudian bagaimana kita sebagai Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah mulai mengalami penyusutan di bagian otak bagian kanan ini, kemudian kita harus dealing dengan multisensory system seperti online ini. Nah, tapi ini adalah fakta biologis, tapi kita bisa kemudian menggarisbawahi bahwa ada juga jurnal yang mengatakan bahwa meskipun secara biologis bagian otak bagian otak kanan itu akan menyusut sejalan dengan usia, kita bisa memperlambat penyusutan itu dengan cara kita banyak belajar. Sehingga kemudian kita banyak belajar, mempelajari hal-hal yang baru, ini akan memperlambat penyusutan bagian otak kanan kita, sehingga meskipun kita dalam usia-usia tertentu, kita tetap tidak akan ada perbedaan kok antara offline dan online. Mungkin itu hal yang saya
dapati dari yang saya baca di internet ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yang berkaitan dengan eksperimen. Penelitian eksperimen. Terkait dengan menyikapi kultur dulu ya. Jadi memang saya sendiri merasa sangat beruntung berada di lingkungan UGM yang dia universitas yang data driven. Jadi ketika kemudian dia banyak sekali melakukan kebijakan itu didukung oleh data survei yang kemudian dilakukan oleh PIKA ke mahasiswa, ke dosen, sehingga kemudian ketika mereka mengambil kebijakan itu berdasarkan pada data yang memang mereka dapatkan di lapangan, sehingga mereka nggak main-main dengan kebijakan yang dilakukan. Ini adalah salah satu keuntungan memiliki unit seperti PIKA, itu Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik. Nah, dan kemudian ketika ada data, kemudian kita kembalikan pada value kita. Value visi misi universitas itu apa? Nah, yang saya sangat senang sekali di UGM itu adalah mereka benar-benar mengedepankan kemanusiaan, well-being, di mana kemudian ketika ada data menunjukkan ada penurunan well-being di sisi mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kemudian dua hal yang kemudian bagi saya penting adalah apalagi di lingkungan universitas yang kita mengagung-agungkan data gitu ya, mengagung-agungkan yang selama ini kita penelitian pun kalau harus ada data evidence. Ya, bahasa kita adalah evidence based, data driven. Jadi ketika kita ingin melakukan kebijakan ya kita kemudian harus ada bagian yang mengumpulkan data di lapangan sebagai bahan untuk kita membuat kebijakan. Itu sangat-sangat penting bagi universitas. Nah, sehingga kemudian misalkan ada dosen yang mengeluh, saat itu pernah ada beberapa dosen yang mengeluh, ini mahasiswanya diperhatikan, dosennya kok enggak. Nah, kemudian muncul kebijakan yang baru, RPKPS itu enggak harus selesai banget sih, yang penting yang inti-inti aja. Kemarin pun saya juga ditanya oleh Ibu Kepala Kaprodi S1 ya, terkait dengan jabatan saya, di koordinator mata kuliah, karena memang semester ini kan nggak ada praktikum nih. Terus saya ditanya, Mas, ya tapi kasihan juga ya angkatan yang sekarang ini nggak mendapatkan praktikum. Terus saya nanya, maksud pertanyaan gimana ya, apakah mereka harus praktikum karena apa? Saya bilang, Bu, ini nilai udah keluar, mau gimana? Enggak. Maksud saya adalah pengalaman. Kasihan buat mereka yang tidak mengalami praktikum karena mereka mungkin akan kehilangan skill itu. Nah, kemudian ya udah kalau gitu nanti saya kebetulan ada kepala lab, ini saya berikan ini adalah tambahan kuliah yang sifatnya tidak wajib untuk mereka yang ingin kalau mau melakukannya boleh. Tapi kemudian itu tetap dilakukan dalam koridor kita tetap menjaga well-being. Kita nggak memaksakan lagi karena ini memang ya sudah ini kondisinya seperti ini kita nggak bisa memaksakan. Tapi kita memberikan fasilitas untuk mereka yang memang ingin mendapatkan pengalaman yang sama dengan angkatannya yang tidak terimbas COVID-19 dalam hal kualitas pembelajaran. Nah, kemudian untuk penelitian eksperimen, memang kemudian bagi saya sendiri sebagai peneliti, memang kemudian saya mengonline-kan ya, termasuk intervensi. Kalau training itu masih bisa dengan online gitu ya. Bisa dengan online, tapi kemudian harus ada pengukuran tingkat kenyamanan juga dan manipulasi check-nya harus ada gitu ya, sehingga kita memastikan bahwa meskipun online itu tidak mengganggu atau mengurangi secara signifikan pembelajaran yang dilakukan dengan online tadi, dengan training online. Kalau menggunakan program, kita menggunakan platform yang bisa online ya. Tetapi kemudian sesuai jabatan saya sebagai kepala lab Management and Behavior, di mana kita adalah lab riset terpadu di Fakultas Psikologi UGM, memang kita sedang proposing ke pimpinan fakultas bahwa kita sudah menciptakan prosedur kesehatan itu ya, bahwa mungkin setelah UTS kita mungkin akan membuka laboratorium dengan beberapa pertimbangan. Misalkan mahasiswa sebelum melakukan penelitian harus ada surat keterangan sehat COVID-19, kemudian kalau melakukan penelitian langsung kontak harus menggunakan APD, dan itu adalah hal-hal yang kemudian kita akan rumuskan karena memang ada beberapa penelitian itu memang yang harus dilakukan dengan pengambilan data langsung. Sehingga ketika saya juga kebetulan ada mahasiswa yang mengeluh ke saya, ini kalau saya harus mengubah dari awal Pak, saya sudah ujian kompre, ini nggak mungkin saya balik gitu ya. Ya sebenarnya bisa juga sebenarnya, cuma ya mungkin anak udah terlanjur gitu ya, sehingga winning solusinya adalah seperti apa. Ini sedang kita soundingkan ke pimpinan fakultas, sehingga memang permasalahan waktu dan kemudian kita selalu
menginvestigasi step-step yang kita lakukan. Coba kita sedang mengarah ke sana, sedang mengarah ke arah bisa nggak melakukan pengambilan data untuk ketika waktunya memungkinkan dengan beberapa prosedur kesehatan yang sangat-sangat ketat. Baik, itu Mbak Nita dari saya. Oke, terima kasih Pak Galang. Mbak Novi, apakah sudah bergabung? Sudah. Ya, monggo Mbak Novi untuk tadi terkait dengan pertanyaan yang dari Bu Kasmini UIN Sunan Kalijogo, mungkin bisa menjawab dari Mbak Novi. Ya, salah satu problem terbesar bangsa ini dan yang menghambat kemerdekaan dalam proses berpikir critical thinking di dalam domain pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi adalah pendekatan administratif based. Administratif based ini dijadikan sebuah ukuran negara bahwa proses dan quality ini berjalan dengan baik. Saya mengambil contoh saja simple tadi, mungkin kita bisa diskusi next, tapi ini sama problemnya antara university dengan pendidikan dasar, misalnya mengenai kultur membuat RPP atau rencana pembelajaran gitu ya, yang itu harus seolah-olah itu tadi memang gampang sih bilang pindah mindset, tapi that's so difficult, I know. Membuat RPP itu, membuat rencana itu boleh berubah diimplementasi. Wong kita membuat rencana hidup saja berubah kok di tengah jalan dari Tuhan. Sekarang kita lihat pandemi ini saja. Kenapa saya bilang pandemi ini titik poin kita untuk mengingat-ingat bahwa apa yang sudah kita rencanakan semester kemarin itu tidak jalan sama sekali di semester ini. That doesn't work at all. Tapi kok kita semua memaklumi karena ada eksternal aspek. Tapi buat saya pribadi itu harusnya tanpa eksternal aspek pun kita itu sudah berpikir bahwa RPP is not everything. Nih contoh ya, misalnya Mbak Lita udah merencanakan bahwa nanti di tengah-tengah akan ngajarnya gini-gini. Tiba-tiba, ya kita tidak minta, tapi tiba-tiba nggak enak badan gitu atau sakit. Akhirnya modelnya harus pakai teknologi kan. Nah, kenapa teknologi buat saya tidak sekedar tools, tapi ini membuat sebuah metode transparansi. Ya, yang tadi Mas Galang bicara bahwa ketika kita menggunakan teknologi, maka semua itu terrecord dengan jelas dibanding tidak pakai teknologi. Misalnya, Mbak Nita ini tiba-tiba nggak enak badan, tapi Mbak Nita bisa meluangkan waktu memberi materi pada tanggal tersebut atau sebelumnya. Nah, proses evidence base itu yang justru malah tidak digunakan. Yang digunakan tuh RPP-nya, bukan evidence base-nya. Nah, saya geser ke pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar ini guru-guru itu sampai sekarang, walaupun sudah ada Merdeka Belajar, ini masih bingung tentang membuat RPP. Ini ada saya lihat pertanyaan di sini juga tentang bagaimana RPP yang singkat. Itu analoginya gampang RPP itu. Tujuan belajarnya apa? Kemudian nanti indikator K1 atau kompetensi-kompetensi apa, karena ada K1, K2, K3, K4 ya. Itu dibuat yang simple. Kemudian strategi belajarnya milih apa? Ya, mau blended, mau project based, mau apa? Kemudian turun assessment. Itu aja. Tapi faktanya boleh direncanakan, tapi ketika di lapangan kan bisa berubah, boleh dong berubah. Nah, pendekatan institusi pendidikan itu sebenarnya jangan laporan RPP-nya, tapi evidence based pelaksanaannya. Dulu ketika belum ada pandemi dan ketika belum menggunakan teknologi, evidence base itu susah ditanyakan karena nggak terrecord kok. Recordnya cuma absen. Tapi pertanyaan saya, ketika absen itu, is the quality better rather than when we create another way? Ya, karena sekarang ini kita levelnya sedang begini, sedang pada sibuk untuk melatih dirinya keterampilan skill untuk menggunakan teknologi. Padahal jangan itu harus yang dibangun. Yang dibangun misalnya saya di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu bukan itunya, tetapi justru pada engage people-nya. Karena kalau kita sibuk dengan skill teknologi, kita lupa tentang bagaimana membuat story-based learning. Jadi membuat kesinambungan antara kapan ya aku pakai Google Classroom, tujuannya untuk apa. Kayak tadi itu kan hal sepele tapi menarik yang dilakukan Mas Galang, misalnya dengan bertanya ke mahasiswa, coba bagaimana menghilangkan memori mantan pacar. Kenapa langsung engage? Karena Galang menggunakan siswanya sebagai subjek.
mengengagekan persoalan itu ke persoalan mahasiswa. Tapi coba Pak Galang itu langsung bilang, apa perbedaan neuroscience proses, misalnya seorang koruptor dan enggak. Mereka masih aras-arasan karena itu nggak ada kaitannya sama hidupku. Nah ini sama dengan pendidikan dasar. Kenapa tadi pertanyaan saya kaitkan lagi ya ke orang tua tadi, biar orang tua terlibat. Penciptaan lingkungan di rumah, diajarkan kalau di GSM itu ada satu area perubahan namanya penciptaan ekosistem positif sosial, emosi dan fisik. Ada zona-zona kayak gitu ya. Nah itu kalau dulu itu dilakukan di sekolah, sekarang orang tua bisa dilibatkan untuk membuat itu di rumah. Misalnya ada galeri anak-anak, ada ucapan terima kasih ke orang tuanya every day, ada jurnal yang bisa dituliskan betapa mereka berterima kasih pada ayah ibunya. Sehingga orang tua itu merasa, iya ya, belajarnya anak-anak ini untuk kebutuhan keluarga. Orang tuanya juga ditanya, jangan Bapak, Ibu, putra-putrinya sudah mengumpulkan tugas, itu kan garing banget. Itu kayak robot, interaksinya seperti robot. Tapi kalau misalnya Bapak, putra-putri hari ini melakukan apa yang lebih baik dari kemarin, yang menyenangkan hari ini putra-putrinya melakukan apa. Orang tua pasti akan merasa bahwa model atau story base yang dibangun melalui entah WhatsApp group, entah Google Classroom itu it's not about transfer knowledge, tapi it's about interaction. Ini tentang interaksi yang dibangun menggunakan teknologi. Sehingga pertama kali paradigma yang dibangun ketika kita pindah, ya, ini pandemi loh, kita harus menggunakan teknologi, itu bukan teknologi apa yang harus kita pakai ya, karena itu tadi platformnya sebetulnya sangat bebas. Ada sinkronus, ada asinkronus. Tapi kita mencipta desain itu kan berdasarkan tujuan cerita yang mau kita bangun gitu. Oh, aku pengen ketika pandemi ini, ketika semua orang tidak bisa ketemu, malah semua saling bertemu. Nah, ketika kita bicara sistem pendidikan perguruan tinggi kayaknya tadi ya, Bu siapa tadi itu? Beda-beda antar orang mungkin. Tapi buat saya sendiri, karena saya kalau kata Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak didik. Buat saya, sebagai dosen, saya menghamba memang pada mahasiswa dalam konteks kebutuhan mereka. Sehingga kalau ada hal-hal yang secara birokrasi atau administrasi itu menghalangi saya, kemerdekaan saya untuk men-sharing seluas-luasnya pada mahasiswa atau berkontribusi seluas-luasnya pada masyarakat. Karena walaupun misalnya saya PNS ya, kontribusi kita itu tidak sebatas pada institusi, kontribusi kita itu pada society. Makanya kalau di luar negeri, dosen itu bisa dilukir-lukir gitu ya, di setiap institusi negara bisa pindah-pindah, karena dia tidak hanya pada one institusi, pada society. Nah itu yang itu mudah diucapkan, tapi buat saya monggo setiap manusia itu punya value itu tadi, sebatas mana dia mau perjuangkan. Nah itu yang saya pilih sih, memperjuangkan value saya untuk kalau misalnya saya tidak sepakat dengan SOP atau pendekatan-pendekatan yang memang belum sesuai gambaran prediksi saya, ya saya tetap bilang nggak sepakat gitu. Nah itu yang sebetulnya juga kadang di kultur pendidikan kita nggak biasa, karena kan kita tidak biasa ngomong apa adanya kan, kita biasa ngalor ngidul gitu. Tapi itu pilihan masing-masing. Nah, terkait penelitian, saya setuju yang diungkapkan Mas Galang, tapi saya mungkin lebih spesifik kepada eksperimen. Beberapa minggu ini saya jadinya diminta oleh beberapa mahasiswa mapro, terutama mahasiswa profesi ya, kalau psikologi itu, karena dia harus kebanyakan eksperimen, dia harus mengimplementasikan untuk membuat akhirnya modul-modul yang sifatnya karena sekarang itu daring, baru ngeh bahwa oh iya ya, workshop itu sebetulnya tidak harus dengan offline, tapi kita sebetulnya bisa online dan bisa blended. Nah, cuman memang sayangnya karena kita tidak pernah menyiapkan itu, maka ketika saya ujian, saya menguji mahasiswa atau melihat modul-modul yang dibuat, modul-modul yang dibuat, itu hanya mengubah offline ke online. Mengubah offline ke online itu apa? Misalnya workshop saya berikan lecturing gitu ya, maka dia menggunakan Zoom. Workshopnya 2 hari ya, 2 hari pakai Zoom sama pakai Zoom-nya 2 hari. Saya bilang, ini namanya offline, tapi diganti jadi online.
Tapi kalau yang beneran daring, workshop beneran, seperti yang saya desain di Gerakan Sekolah Menyenangkan, itu benar-benar, apalagi targetnya, saya biasanya nanya targetnya perubahan pikiran, perubahan sikap, atau perubahan perilaku. Kalau perubahan perilaku, harus pakai teori perubahan perilaku. Dan teori perubahan perilaku itu harus didesain sedemikian rupa, platformnya pakai apa. Misalnya kalau tujuannya hanya transfer knowledge, maka dia pakai Google Meet atau Zoom di pertemuan pertama, dia bisa sinkronus. Tapi ketika kemudian dia perlu belajar mandiri agar terjadi refleksi seperti yang tadi dibangun oleh Mas Galang dengan pertanyaan mantan pacar itu, maka dia bisa asinkronus pakai Google Classroom, harus ada feedback. Dari situ mulai ada refleksi kan. Tapi kemudian ketika dia project based, dia misalnya mau membangun bagaimana pasangan orang tua, jadi misalnya penelitiannya adalah eksperimen mengenai modul komunikasi suami istri gitu. Nah kan bisa ketika mereka misalnya pakai desain daring ya atau online. Ketika misalnya mereka harus praktek pakai experiential learning di rumah masing-masing, mereka di video, kemudian videonya di-upload di Google Meet. Ketika mereka harus dipecah jadi kelas-kelas kecil atau kelompok-kelompok kecil, kalau offline kan kadang-kala workshop itu dibentuk kelompok-kelompok kecil ya. Itu kita bisa bikin sebetulnya Google Meet kecil-kecil, tapi di setiap Google Meet atau Google Classroom itu harus ada mentornya, jadi co-fast-nya lebih banyak. Nah, itu dimungkinkan kemarin mereka bikin eksperimen, tetapi online memang, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, di sini sebetulnya baru kelihatan bahwa kapasitas, kompetensi, cara berpikir yang kita miliki ini masih sangat terbatas, harus di-upgrade. Bahkan ketika misalnya seorang akademisi itu tahu, oh deh, aku udah ngerti deh cara bikin video yang bagus. Terus video itu tuh mau diapakan? Mau untuk kepentingan apa? Apakah hanya transfer knowledge? Gitu. Karena sekarang kalau mau bikin video, kalau mau punya referensi video bagus sih nggak usah bikin sendiri menurut saya. Kadang-kadang kita bisa ambil TED, bisa ambil profesor-profesor dari Harvard ngomong sesuatu dan sebagainya, kita masukkan jadi asinkronus. Jadi mereka bisa learning mandiri dengan sumber yang lebih banyak. Karena biasanya kalau hanya dari kita dan dari PPT kita, ada kita berpikir itulah sumber yang paling bagus, padahal enggak gitu ya. Baru kemudian kita hadir di sinkronus itu lebih banyak ke discussion, lebih banyak ke mentorship ya, tanya jawab seperti itu. Gitu. Nah sehingga saya kira masih bisa eksperimen, tapi memang eksperimen activity online. Selain juga itu memancing kita untuk berpikir bahwa era ke depan kegiatan eksperimen itu bahkan kita meriset yang terjadi saat ini dengan adanya perubahan-perubahan pun sangat memungkinkan tanpa harus turun ke lapangan gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Nita. Ya, oke. Mbak Novi, terima kasih atas penjelasannya. Ini adalah 2 pertanyaan terakhir karena kita berkenaan dengan waktu. Mungkin nanti mohon dijawab singkat saja. Kita terkendala waktu. Sebetulnya masih ada 2 orang yang raise hand, tapi mohon maaf kita tidak bisa fasilitasi. Akan saya sampaikan 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah terkait dengan mohon izin bertanya Pak Galang, neuroscience adalah syarat penting dalam pembelajaran. Bagi anak berkebutuhan khusus, apakah ada kemungkinan perubahan sistem pembelajaran di syarat ini? Satu pertanyaan untuk Pak Galang, kemudian ada satu lagi untuk Mbak Novi. Bentar, saya sedang scroll. Mbak Novi, mohon info cara dan tips untuk mendidik dan menumbuhkan karakter, misalnya tentang kejujuran, empati tertentu, melalui pembelajaran daring selama ini. Karena memang kita lihat kalau secara daring ini kan banyak yang, misalnya tadi medianya tidak mendukung, seperti chat tadi sudah disampaikan Pak Galang, mungkin ada sebetulnya mahasiswa sedang tiduran atau bagaimana, padahal dosennya lagi berusaha keras untuk menyampaikan materi, misalnya seperti itu. Monggo dari Pak Galang dulu, kemudian Mbak Novi. Mungkin singkat saja, ya. Mohon maaf ini karena terbatas waktu kita. Silakan Pak Galang. Oke, baik. Jadi kalau di keilmuan neuroscience, neurologi dan lain sebagainya, memang kita menganut ada prinsip namanya adalah plastisitas. Jadi plastisitas otak, bahwa otak itu selalu berubah itu bisa jadi kemudian berkembang atau degenerasi. Nah, memang kemudian ada banyak evidence yang mengatakan bahwa ini terkait dengan anak berkebutuhan khusus ataupun normal, itu pasti otak akan bisa berkembang. Memang
Kemudian ada beberapa teknik, misalkan stimulasi otak yang bisa dilakukan untuk kemudian menambah interkonektivitas antar otak, yang itu memang kemudian disebut-sebut sebagai proses pembelajaran. Nah, tanda-tanda proses pembelajaran dari level seluler molekuler. Artinya adalah kemudian lebih banyak bagian otak yang teraktivasi, ada interkoneksi di antara bagian-bagian otak itu. Nah, semakin banyak itu terjadi, proses pembelajaran akan semakin baik. Nah, ini yang memang kemudian kita lihat pada anak-anak berkebutuhan khusus, secara neurologis memang ada perbedaan. Ada bagian-bagian otak mungkin yang tidak teraktivasi dengan baik. Nah, memang kemudian bisa dilakukan terapi-terapi terkait dengan neuroscience, dengan perilaku, terapi-terapi medis, dengan obat-obatan juga bisa dilakukan, dengan stimulasi otak yang saya pelajari ketika saya postdoc di New York, dengan stimulasi non-invasif namanya, bisa dilakukan. Memang kemudian waktunya sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan kalau kita melihat plastisitas otak itu kan memang suatu proses yang butuh waktu yang lumayan lama secara natural, tapi bisa kita percepat prosesnya dengan terapi behavioristik, dengan medis, juga dengan terapi-terapi yang lain. Jadi memang bisa dilakukan. Terima kasih, itu saja ini. Di mute, kayaknya masih suaranya Nita masih. Nita masih di. Oh iya, maaf. Terima kasih Pak Galang atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Bu Anizar yang menanyakan tentang mekanisme neuroscience untuk anak berkebutuhan khusus. Monggo Mbak Novi untuk pertanyaan dari Bu Siti. Iya. Syamsi Aktun apa tadi? Iya. Pendidikan karakter itu kalau Betul. dalam konsep GSM dia harus punya 4 prinsip perubahan. Prinsip pertama adalah ekosistem positif untuk fisik dan emosi. Jadi kalau kita ingin mengajarkan misalnya anak-anak berempati, bersih dan sebagainya, maka kita latih anak-anak di rumah, kondisi rumah harus bersih, rapi dan sebagainya ya. Itu workshopnya 3 hari sendiri sih, tapi saya ringkas aja. Kemudian pembelajarannya harus relevan. Contoh pembelajarannya relevan kontekstual apa? Ini sekarang guru-guru GSM sedang membangun kurikulum sendiri. Modelnya begini, misalnya dalam 1 semester ke depan, Bapak Ibu bisa bikin project, 2 project saja, jangka panjang. Projectnya harus yang contribute, baik untuk keluarga maupun sosial. Misalnya sekarang nanam sayur gitu ya. Tapi kok proyeknya panjang? Kenapa kok proyeknya panjang 6 bulan? Karena di 6 bulan itulah anak-anak kemudian menumbuhkan karakter dan kompetensinya. Contoh, ada anak yang biasanya nggak sabaran, tapi dia kan harus nunggu tanamannya itu tumbuh. Dia harus nyiramin tiap hari. Itu kan sebetulnya empatik. Terus nggak perlu sedikit-sedikit dinilai, karena disitulah kemudian anak-anak menumbuhkan kejujuran. Manusia itu semakin diberi kemerdekaan, tapi dengan ekosistem yang positif ya, di kepercayaan, dia akan tumbuh kejujuran, tumbuh empati. Jangan lupa yang terakhir, konektivitas dengan orang tua, dengan masyarakat. Jadi ketika proyek 6 bulan panjang nanam tanaman itu tujuannya untuk keluarga, untuk rumah. Maka orang tua bisa ikut serta ya, nyiram tanaman, bikin jadwal bareng. Nah, di terakhir kalau GSM punya area namanya social emotional learning. Apa ini? Social emotional learning itu adalah membangun refleksi-refleksi secara emosi, secara sosial. Tadi perasaannya gimana, Dek, waktu nyiram tanaman? Senang gini-gini. Kalau tanamannya mati, apa perasaannya? Terus apa yang harus kita lakukan? Itu dia sudah membangun empati walaupun dengan tanaman ya. Tapi kemudian kita bisa misalnya habis lihat TV di rumah, kita membangun, oh ada anak yang ternyata jualan kerupuk. Apa? What do you think? What do you feel? What do you want to ask? Itu tuh harus selalu ditanyakan di keluarga. Nah, itu saya kira, Mbak, itu bisa dilakukan daring, dan kuncinya adalah guru setiap buka lapak pembelajaran, yang pertama jangan ditanya PR-nya. Yang pertama ditanya adalah, kondisimu hari ini apa, Nak? Kalau di psikologi, di GSM ada yang namanya pagi berbagi. Apa yang ingin kamu share hari ini? Itu sudah membangun empati antar siswa, antar orang tua. Kemudian setelah menanyakan kondisi anaknya, baru kemudian pelan-pelan nanya proyeknya gitu. Dan percayalah Bapak Ibu, 2 proyek saja itu sudah mewakili banyak pelajaran, terutama untuk SMP ya. Sama di kuliah pun sebetulnya saya selalu bikin proyek, tugas nggak perlu banyak-banyak, tetapi dia sebetulnya sudah mencakup, bahkan mengingat-ingat kembali
previous materi atau pelajaran sebelumnya. Jadi saya kira itu Mbak Nita. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa baca-baca dan sebagainya. Agustus nanti saya ngeluarin buku tentang spesifik tentang pendidikan karakter, tapi spesifik tentang perkembangan sosial emosi. Nanti bisa dibacalah, bisa untuk Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Mbak Novi dan Pak Galuh atas paparan materi hari ini dan sharing-sharingnya yang luar biasa, menginspirasi, memotivasi, dan membuat kita rasanya tuh kalau orang Jawa bilang kayak gemergah gitu. Pengennya tuh maksudnya segera bisa bangkit untuk bisa meniru apa yang sudah dilakukan tadi. Misalnya kalau untuk di perguruan tinggi, maka apa yang sudah dilakukan oleh apakah suara saya masih terdengar? Karena videonya sepertinya ditutup oleh host. Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Jelas. Oke. Masih. Ya baik. Jadi yang bisa saya simpulkan dari semua pemaparan materi hari ini adalah bahwa ketika kita ingin mengajarkan kejujuran, kemudian ingin mengajarkan empati kepada anak dari pendidikan dasar tadi, maka lakukan praktek yang reguler setiap hari. Ini merupakan basic atau dasar dari yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi. Kemudian ada proyek konkretnya. Apa itu, berjangka waktu berapa lama, memberikan tanggung jawab kepada anak, dan ada sosial emosional yang dipelajari dari situ. Dari Pak Galang tadi disampaikan juga bahwa ketika kita melakukan aksi untuk mengajar kepada mahasiswa, maka lakukan itu dengan cara-cara yang bisa diterima juga oleh mahasiswa. Artinya tidak hanya kita melulu memikirkan materi, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana apakah mereka bisa menerima itu dan apakah itu bisa nyaman untuk dilakukan bersama-sama. Dari saya begitu selaku moderator, terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber dan terima kasih banyak untuk semua peserta yang bisa bergabung hari ini. Semoga ke depan semuanya jadi lebih baik, walaupun kita mesti harus kembali dari learn, melewati fase unlearn, tetapi kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Begitu untuk sesi dari diskusi hari ini, saya kembalikan kepada MC, monggo Dr. Catur.